dari audiens juga Pak yang sudah kita persiapkan di 3 fishbowl. Ini konon kartanya berisi kritik, gagasan, ada juga cacian. Tapi saya curiga 3-3-nya isinya cacian nih Pak. Jadi jangan kaget Pak, karena saya sendiri nggak tahu ini isinya apa Pak. Terus saya gimana dong? Sebentar, jadi Pak Anies nanti akan mengambil 2 kertas dari masing-masing fishbowl. Pak Anies silakan membacakan pertanyaannya, lalu langsung Pak Anies jawab. Lagi-lagi, sebentar dulu Pak, sabar dulu. Lagi-lagi waktu Pak Anies cuma 1 menit setiap pertanyaan. Karena sekarang kita ada di segmen Jawab Nis. Baik, silakan kita menuju ke fishbowl nomor 1. Satu dulu. Oke. Silakan diambil 1 kertas, dibaca, dan silakan langsung dijawab. Oke. Apa yang Bapak akan lakukan untuk membuat pendidikan tinggi aksesibel? Silakan Pak. Timernya dong. Iya dong, kita kasih timernya. Nah, udah jalan sekarang timernya. Gini, pendidikan tinggi adalah eskalator. Siapapun yang naik ke sana, dia mendapatkan kesempatan naik kelas secara sosial ekonomi. Karena itu pendidikan tinggi harus bisa diikuti oleh siapa saja yang memiliki kompetensi, lulus seleksi berdasarkan meritokrasi. Negara yang harus membiayai. Pendidikan tinggi itu mahal. Seperti pernah saya sampaikan, education is expensive, but stupidity is more expensive. Karena itu pendidikan tinggi harus didanai oleh pemerintah agar anak siapa saja bisa kuliah ketika dia lolos seleksi berdasarkan meritokrasi. Negara hadir membiayai pendidikan tinggi untuk bisa diakses siapa saja. Itu yang akan dilakukan. Mantap. Silakan diambil kertas yang kedua Pak. Nanti saya aja Pak yang bacain Pak. Bapak siap-siap minta timer aja. Jangan panik ya teman-teman di monitor ya. Sini Pak, saya bantu Pak. Pertanyaan berikutnya. Banyak orang yang terjerat utang pinjol, tapi kenapa akses untuk melakukan pinjol semakin mudah? Adakah solusi agar anak muda tidak terjerat budaya utang pinjol? Silakan Pak Anies. Bukan hanya anak muda, banyak yang tidak mampu terjerat dengan urusan pinjol. Menurut saya ini harus diatur oleh pemerintah. Negara harus mengawasi, negara harus memberikan ketentuan yang tegas tentang pinjaman-pinjaman yang dilakukan secara online. Dan di masyarakat selama ini ada kebutuhan untuk pembiayaan. Tapi yang lebih penting sesungguhnya adalah membuat orang bekerja dan orang punya tabungan. Kalau orang tidak kerja, tidak punya tabungan, dia tetap harus hidup. Karena itu cari hutangan. Jadi bukan hanya menyelesaikan soal pinjamannya, tapi menyediakan lapangan pekerjaan yang layak sehingga bisa menabung, itu solusi yang permanen. Tapi yang lebih penting menyiapkan lapangan pekerjaan supaya orang punya pekerjaan dan punya tabungan. Itu yang lebih penting. Terima kasih. Mantap banget, tepuk tangan buat Pak Anies. Salah satu lagi yang bikin pinjol merajalela adalah judi slot Pak. Jangan ketawa-tawa aja, main kagak lo? Tawa-tawa, itu juga harus diberantas Pak. Judi slot harus diberantas. Apalagi kalau mainnya di ruang rapat paripurna. Mohon maaf Pak, saya 1-0 dapat tepuk tangan Pak barusan. Lanjut Pak, kita masuk ke fishbowl yang kedua. Silakan ambil Pak. Oke, pertanyaan ini pasti ada di kepala kita semua. Pak,
kalau ngomong terlalu bertele-tele. Ini saya cuma baca Pak, Bapak jangan. Aman. Apakah ini melototnya ke saya Pak? Ini kan titipan orang Pak, bukan saya ini. Pak, kalau ngomong terlalu bertele-tele, seperti seorang dosen. Di sini Pak harus tahu kalau Bapak itu politisi, bukan dosen. Kan orang dengernya jadi males. Dalam forum ini baru saja ditunjukkan bahwa pesan itu bisa disampaikan dalam 1 menit. Dan insya Allah bisa dipahami. Karena itu saya juga berharap dengan adanya forum ini akan terjawab. Bahwa pencitraan itu dijawab dengan kenyataan. Bahwa persoalan rumit bisa disampaikan dalam kurang dari 1 menit. Dan ini selesai dalam 38 detik. Terima kasih. Emang jago nih. Kalau Bapak jadi presiden ada 1 lapangan pekerjaan yang hilang Pak. Mau tahu nggak apa Pak? Apa tuh? Penulis pidato presiden. Lanjut Pak. Siap. Nanti kita undang David aja jadi penulis. Hah? Nanti banyak punchline ya Pak. Tapi kalau Bapak butuh pantun saya siap nyediain. Kan tadi udah nyebut paripurna. Besok ada paripurna DPR. Iya. Yuk. Maksud Bapak saya diapain gitu Pak. Lanjut. Nih Pak, dengerin baik-baik Pak. Pak Anies, pergerakannya kurang masif. Banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya apakah Bapak benar serius nyapres atau tidak. Ini, kalau kita lari 10 km, maka kecepatannya harus diatur agar tidak lelah di kilometer pertama. Tidak lelah di kilometer kedua, tapi jaga staminanya sampai kilometer ke 10. Kami adalah pribadi yang pertama kali dicalonkan bulan Oktober tahun 2022. Sementara Pilpres itu adalah bulan Februari 2024. Jadi secara hitungan waktu itu panjangnya kira-kira 17 bulan. Apabila 17 bulan itu dihabiskan di bulan-bulan pertama, habis tenaganya. Jadi berjalan yang konstan, yang stabil, semoga bisa sampai di finish dengan kecepatan yang tinggi. Itu jawabannya. Jadi Pak Anies tidak suka lari? Saya cuma tanya lo ketawa. Jadi Pak Anies tidak suka olahraga? Tidak suka jogging keliling Indonesia? Gini, saya nggak menyindir siapa-siapa ya gitu kan. Saya kan juga cuma nanya Pak. Gitu ya. Pak Anies lebih suka jalan tadi ya kan. Ya nggak apa-apa juga sih Pak, kan hobi tergantung orang. Iya betul. Ya. Oke, lanjut Pak. Pak Anies, Bapak melihat Pulau Jawa yang semakin overpopulated, apakah ada gagasan untuk melakukan kembali transmigrasi? Ya, sebenarnya Pulau Jawa ini tidak sekedar mengalami overpopulated. Pulau Jawa ini mengalami urbanisasi. Penduduk desanya makin sedikit, penduduk kotanya makin banyak. Jadi masyarakat yang tinggal di desa untuk sejahtera harus ke kota. Indonesia hari ini 56% penduduk tinggal di perkotaan. Jadi menurut saya solusi yang dibutuhkan bukan memindahkan ke luar Jawa, tapi menyiapkan lapangan pekerjaan yang cukup di pedesaan maupun di perkotaan. Sehingga mereka bisa hidup dengan baik. Dimanapun mereka berada, baik di Sumatera, di Jawa. Ini berbeda dengan tahun 70-an, di mana Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain masih kosong penduduknya. Pada saat ini, di sana pun sudah mulai tumbuh. Jadi yang penting siapkan lapangan pekerjaan di kota, di desa, sehingga untuk sejahtera tidak perlu migrasi. Makasih. Wah, ternyata Pak Anies sangat concern sekali tentang Jawa Pak ya. Saya lihat juga Instagramnya Pak Anies, di highlight story-nya tuh masing-masing dibikin kota per kota ya. Yang follow Pak Anies boleh minta tepuk tangan?
Banyak. Dibikin kota tuh Pak ya, ada Brebes, Tegal, Salatiga. Ya, betul. Saya khawatir tuh Pak, kan Bapak capres nih. Saya khawatir ada orang awam aja tuh yang ngira Bapak akun travel. Udah ada yang DM nanya trip ke Karimun Jawa belum? udah nanya ke Kepulauan Seribu sih. Udah ke Pulau Seribu ya Pak. Lanjut Pak, satu lagi di fishbowl nomor 3. Sorry. Siap. Pak Anies, memangnya aman berkoalisi dengan partai yang bukan bagian dari pemerintah? Memangnya ini negeri yang berbahaya untuk warga negaranya sendiri? Tidak. Ini adalah negeri yang tidak membahayakan. Kenapa jadi merasa tidak aman? Ini adalah partai-partai politik yang legal. Ini adalah organisasi yang sah dan tidak seharusnya berada di posisi oposisi kemudian merasa terancam apalagi punya rasa takut. Dan sudah saatnya kita membuktikan bahwa di Republik ini merdeka untuk menentukan pilihan di mana saja, oleh siapa saja, dengan partai apa saja. Gitu. Udah. Sudah Pak, Udah, cepet cukup banget. 38 detik. Waktunya masih 16 Pak, 16 selesai. detik. Bapak Selesai. masuk ke babak bonus kalau gitu. Pak Anies mungkin dari tadi di kepalanya berpikir, saya jawab pertanyaan mulu ada hadiahnya kagak nih? Tenang Pak, nanti panitia, minta aja ke panitia hadiahnya apa. Oke, kita sudah selesai di segmen kedua, Jawab Nis. Sekarang waktunya kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang sudah repot-repot hadir Pak. Di tengah kemacetan Jakarta, di tengah polusi udara, teman-teman hadir memeriahkan acara malam hari ini. Saya di sini. Silakan Bapak duduk di situ. Saya akan meminta teman-teman untuk bertanya apapun. Barangkali sudah menyiapkan pertanyaan dari rumah. Silakan yang ingin bertanya boleh tunjuk tangannya. Mas baju hijau berkacamata, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahdan, sama alumni UGM juga Pak. Iya, tepuk tangan dulu buat anak-anak UGM juga yang jadi panitia. Bagus acaranya, keren, muda banget. Nah, saya punya beberapa pertanyaan untuk Pak Anies. Sebagai mantan gubernur, sebagai mantan menteri, dan juga sebagai akademisi. Ada 3 pertanyaan. Saya mempelajari sejarah Jakarta baru beberapa tahun ini. Saya melihat bahwa konstruksi kota Jakarta bahwa ada yang namanya New Gondangdia, yaitu sekarang Taman Menteng, tempatnya orang-orang kelas atas. Nah, saya melihat di antara seputar Menteng itu tamannya bagus-bagus, mewah-mewah Pak. Dan dalam ruang RTH, ruang terbuka hijau dan tata kota taman, saya melihat kata teman saya di Bappenas hanya sekian persen yang direalisasikan hanya untuk taman. Dari anggaran yang dianggarkan. Nah, apakah Bapak ketika menjadi presiden siap dan berani memberikan taman-taman mewah di tempat pemiskinan-pemiskinan kota? Seperti itu. Dan kedua, ketika Bapak sebagai seorang menteri pendidikan, apakah Bapak berani melaksanakan kata-kata bahwa pendidikan akan bisa diakses oleh semua alias pendidikan gratis? Sepakat teman-teman? Terus yang ketiga, saya penasaran aja oleh Pak Anies nih. Sebagai profesor kalau dibilang Prabowo ya. Satu kata profesor. Siapa sih menteri pendidikan yang Bapak pilih nanti ketika Bapak jadi menteri? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget sih lu nanyanya. Supaya kalau saya jawabnya banyak nanti bukan salah saya, ini Ya, salah Pak. pertanyaan yang Ya, lebih banyak. ya, boleh Pak, masing-masing pertanyaan 1 menit. Oke. Taman-taman di Jakarta ada di tempat yang mewah, ada tempat yang nyaman. Itu dulu. Sekarang hari ini
Dimanapun Anda berada, dalam jarak 900 meter Anda akan ketemu taman. Justru itulah perubahan yang kita dorong kemarin. Membangun taman-taman dengan konsep park. Bukan hanya garden, sehingga itu menjadi tempat bermain. Dan dibangun menyebar seluruh Jakarta. Makanya tadi Bung Sahdan, 900 meter dimanapun Anda berada, Anda akan ketemu taman di Jakarta sekarang. Dan ini dibuat untuk bermain, untuk berinteraksi, karena kita mempercayai taman itu adalah ruang ketiga yang bisa mempersatukan. Segala strata sosial ekonomi bisa berada di taman itu, menikmati tamannya. Dan tidak ada taman dengan tulisan dilarang menginjak rumput, karena itu adalah taman sebagai garden. Itu jawaban nomor 1. Yang kedua, pendidikan untuk semua. Ini adalah prinsip. Bukan hanya pendidikan untuk semua, Bung Sahdan, tapi pendidikan berkualitas untuk semua. Berkualitas itu kata kunci. Anda tidak mau hanya sekedar pendidikan tanpa kualitas. Ini masalah komitmen, bukan soal kata-kata. Tanpa ada kata kualitas, kita bisa kompromi di kualitas. Dan biayanya harus disiapkan oleh negara. Istilah yang digunakan bisa misleading, itu bisa jadi slogan kampanye. Tapi kami bukan mau kampanye mengirimkan angin sorga. Kami ingin ada komitmen bahwa dari pemerintah, baik pusat sampai ke daerah, yang namanya bangku harus ada sama. Yang kedua, guru berkualitas, kepala sekolah berkualitas, dan laksanakan kurikulum tanpa digonta-ganti. Itu yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan bila amanat itu diberikan. Menteri Pendidikan terus terang saya belum ada nama, tapi kalau Bung Sahdan berminat kita bisa audisi nanti. Terima kasih. Mas Sahdan harus jangan pergi dulu tuh. Kapan lagi tatap muka? 3 menit tadi ya Pak. Sengaja banget kan nyiapin 3 pertanyaan kan. Behind the scene ya. Kasihan dia nggak bisa diulang. Oke, jadi kesempatan berikutnya silakan sehabis bertanya. Jangan kemana-mana dulu. Duduk di depan Pak Anies dan mendengarkan jawaban dari Pak Anies Baswedan. Berikutnya silakan. Tadi udah pria, sekarang kita ke perempuan dulu. Mbak yang persis duduk di belakang Pak Anies silakan. Halo, selamat malam Pak Anies. Saya Novita Natalia, saya co-founder Bicara Udara. Kita tahu Bicara Udara. Kita tahu sekarang isu polusi udara sedang naik. Dan pada beberapa tahun yang lalu terjadi gugatan koalisi ibu kota yang menggugat salah satunya adalah ketika Bapak menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itu aja pertanyaan saya. Gini, bicara tentang kualitas udara di Jakarta, itu ada data yang menunjukkan satu saat kita sangat kotor, satu saat kita bersih, dan ada bersih sekali. Sementara kegiatan di kota ini itu sama. Kok bisa kegiatan kota ini sama mendadak kotor sekali? Mendadak the most polluted. Ada hari-hari tertentu. Apa jawabnya? Jawabnya adalah polusi udara yang terjadi di luar Jakarta, yang bergerak karena angin, dia masuk ke Jakarta. Ketika anginnya berhembus ke Jakarta, maka indikator di Jakarta akan nyala dan menunjukkan polusinya tinggi. Ada pilihan, kita tidak memasang alat indikator itu. Tapi kami tidak, kami memilih untuk memiliki lebih bahkan. Karena sama seperti COVID, COVID itu nggak ada karena nggak ada testingnya, kita milih ada testing. Nah ini harus diselesaikan di luar wilayah Jakarta. Di Jakarta sendiri turunkan emisi mobil, kendaraan, kemudian taman, dan untuk di luar adalah transisi ke energi yang bersih karena sumber-sumbernya itu pada pembangkit listrik tenaga batu bara. Terima kasih.